Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Ipa Hayu Padamawan dengan nomor induk mahasiswa KHGF 20034. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan atau manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Kulit terdiri dari rambut, kuku, dan kelenjar. Fungsi kulit yaitu 1. Pelindung atau proteksi, 2. Penerima rangsangan, 3. Pengatur panas atau termodulasi, 4. Pengeluaran ekskresi, 5. Penyimpanan, 6. Penyerapan terbatas, 7. Penunjang penampilan. Lapisan kulit terdiri dari 3, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis adalah lapisan paling luas dari kulit, terdiri dari jaringan epitel, terdiri atas 5 lapisan, yaitu 1. Stratum basalis, 2. Stratum spinosum, 3. Stratum granulosum, 4. Stratum lucidum, 5. Stratum corneum. Yang pertama, stratum basalis, yaitu lapisan paling dalam dari epidermis. 2. Selapis sel silindris atau kuboid, terletak di atas membran basalis. Selalu mengadakan mitosis, dan sel hasil mitosis didorong ke atas menjadi lapisan di atas stratum basalis. Stratum spinosum adalah terdiri atas beberapa lapis sel. Lapisan yang kedua, lapisan paling tebal. Yang ketiga, beberapa lapis sel poligonal di bawah mikroskop terlihat memiliki tonjolan dan saling melekat satu sama lain. Stratum granulosum terdiri atas 2 sampai 4 lapis sel gepeng sel pipih yang mengandung granula basofilik atau keratoyalin yang merupakan cikal bakal keratin. Stratum corneum adalah lapisan paling luar, terdiri dari puluhan lapis sel yang mati, berbentuk pipih dan tidak berinti. Sitoplasma digantikan dengan keratin, selalu luluh dan digantikan oleh lapisan bawahnya. Sel-sel epidermis keratinosit terdiri dari 2 bagian. Yang pertama yaitu sel terbanyak 85% sampai 95%. Yang kedua, sel epitel yang mengalami keratinisasi menghasilkan lapisan kedap air dan perisai pelindung tubuh. Yang kedua, melanosit 7-10% sel epidermis pembentuk pigmen melanin yang berfungsi sebagai penahanan radiasi UV. Dermis terletak di bawah dari epidermis, terdiri dari jaringan ikat yang mengandung serat-serat elastis dan kolagen. Terdiri atas yang satu stratum papillaris, yang kedua stratum reticularis. Hipodermis terletak di bawah dermis. Yang kedua terdiri dari jaringan ikat longgar dan jaringan lemak. Yang ketiga melekat pada jaringan di bawahnya. Yang terakhir, pengertian penyakit kulit. Penyakit kulit merupakan suatu penyakit yang menyerang kulit permukaan tubuh dan disebabkan oleh berbagai macam penyakit.
Penyakit kulit yang dibahas di sini adalah penyakit kulit yang tidak berbahaya atau dalam arti kata lain tidak akan menimbulkan dampak buruk terhadap kelangsungan hidup. Orang terkena penyakit kulit tersebut namun cenderung lebih kepada gatal-gatal yang dialami oleh si penderita penyakit kulit atau mungkin juga berakibat rasa malu atau kurang percaya diri. Penyakit kulit adalah penyakit infeksi yang paling umum terjadi pada orang-orang dari segala usia. Sebagian besar pengobatan infeksi kulit membutuhkan waktu lama untuk menunjukkan efek. Masalahnya menjadi lebih mencemaskan jika penyakit tidak merespon terhadap pengobatan. Tidak banyak statistik yang membuktikan bahwa frekuensi yang tepat dari penyakit kulit, namun kesan umum sekitar 10-20% pasien mencari nasihat medis jika menderita penyakit pada kulit. Matahari adalah salah satu sumber yang paling menonjol dari kanker kulit dan trauma terkait. Macam-macam penyebab dan gejala penyakit kulit. Yang pertama, eksim. Eksim atau dalam ilmu kedokteran disebut eczema merupakan kondisi peradangan pada kulit. Bercak-bercak kulit menjadi kasar dan meradang. Pada kondisi awal, ini akan mengakibatkan gejala umum seperti gatal-gatal, kulit merah, pecah-pecah, dan kasar. Jenis yang paling umum dari eksim dikenal sebagai dermatitis atopik atau atopic eczema. Yang kedua, kudis atau scabies, juga dikenal dengan nama kudis atau budik, adalah kondisi kulit gatal karena tunggu bernama Sarcoptes scabiei setelah bereproduksi di atas permukaan kulit. Tungau masuk ke dalam kulit untuk bertelur dan hal ini menyebabkan kulit terasa sangat gatal di area tersebut sebagai reaksi alergi. Di malam hari, rasa gatal akan meningkat. Tungau yang sangat kecil itu bisa berada di dalam kulit sampai 2 bulan. Scabies atau kudis dianggap sebagai penyakit menular yang dapat menyebar dengan cepat melalui kontak fisik yang dekat dalam keluarga, playgroup anak, kelas sekolah, panti asuhan, panti jompo atau penjara. Yang ketiga, campak. Campak adalah infeksi virus yang ditandai dengan munculnya menular. Campak bisa sangat mengganggu dan mengarah pada komplikasi yang lebih serius. Gejala campak mulai muncul di sekitar 1 hingga 2 minggu setelah virus masuk ke dalam tubuh. Gejala tersebut diantaranya adalah yang pertama, mata merah, yang kedua, mata menjadi sensitif terhadap cahaya, yang ketiga, tanda-tanda seperti pilek. Misalnya, radang tenggorokan, hidung beringus, atau hidung tersumbat. Yang keempat, demam. Yang kelima, bercak putih keabu-abuan pada mulut dan tenggorokan. Dan yang terakhir adalah jerawat. Jerawat adalah terhalangnya pori-pori pada tubuh oleh minyak, kulit mati, dan atau bakteri. Setiap pori-pori di kulit terdapat folikel. Folikel ini terbuat dari rambut dan kelenjar minyak. Kelenjar minyak mengeluarkan sebum yang berjalan melewati rambut atau bulu, keluar melalui pori-pori dan berakhir di kulit. Sebelum membuat kulit lembab dan lembut, jika Anda menderita penyakit jerawat, mungkin saja terjadi gangguan pada proses ini. Hal-hal yang paling sering menyebabkan jerawat adalah 1. Terlalu banyak sebum yang dihasilkan kelenjar minyak kulit. 2. Sel kulit mati yang bertumpuk di pori-pori. 3. Bakteri tumbuh berkembang di pori-pori. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.